Kebaikan dibalas dengan kejahatan, mungkin kalimat itulah yang cocok untuk menggambarkan seorang wanita bernama Deborah Stevens. Deborah merupakan seorang ibu 2 anak yang bekerja di sebuah perusahaan bernama Atlantic Automotive Group. Namun kini Debbie harus rela meninggalkan pekerjaannya karena ia telah dipecat setelah mendonorkan ginjal miliknya kepada si bos Jacqueline Brascia. Pada saat itu Deborah mengetahui bosnya, Brascia, memerlukan ginjal. Deborah pun memberitahu bosnya bahwa ia akan menyumbangkan 1 ginjalnya. Namun ternyata, ginjal Deborah tidak cocok untuk Brascia, sehingga Deborah pun menyumbangkan ginjalnya kepada orang-orang lain untuk membentuk rantai pencangkokan ginjal yang cocok dengan bosnya itu. Akan tetapi bukannya berterima kasih, Brascia malah memecat Deborah. Hal ini dikarenakan beberapa hari pasca operasi, tepatnya setelah pulang kerja, Deborah selalu merasa kelelahan. Keadaan inilah yang membuat Deborah izin dari pekerjaan dan memicu teguran dari bosnya. Tidak tanggung-tanggung, bosnya langsung memecat Deborah seketika itu juga. Tak terima diperlakukan tidak adil, Deborah pun mengadukan bosnya itu ke New York State Division of Human Rights dan menuntut perusahaan tersebut karena telah kehilangan pekerjaan serta menderita kerugian. Menurut pengacara Deborah, dari awal bosnya itu memang sudah berencana untuk memecat Deborah, sehingga ia menggunakan cara tersebut untuk menyingkirkan Deborah dari perusahaan tempatnya bekerja. Selama ini saat sakit, kita mempercayakan kesehatan kita pada dokter yang merawat. Tidak jarang kita akan selalu mengingat dokter yang telah menyelamatkan kita. Namun apa harus nama dokter itu sampai terukir di hati cangkokan kita? Kenyataannya itulah yang dilakukan oleh Dr. Simon Bramhall. Seorang dokter spesialis bedah digestif di Rumah Sakit Ratu Elizabeth di Birmingham, Inggris yang saat itu mengukir inisial namanya pada hati 2 orang pasien. Hal tersebut ia lakukan saat operasi cangkok hati di rumah sakit tempatnya bekerja. Simon Bramhall menggunakan mesin argon yang biasa digunakan oleh ahli bedah untuk menghentikan pendarahan selama operasi hati berlangsung. Tindakannya pun diketahui oleh dokter bedah lain setelah berhasil menemukan inisial nama Simon pada hati salah satu pasien tersebut. Hal ini terjadi karena hati pasien yang sudah rusak itu kesulitan untuk pulih sehingga inisial nama Simon masih terlihat jelas pada hati pasien tersebut. Kalau saja hati tersebut dalam kondisi normal, inisial nama Simon akan hilang dengan sendirinya. Meski tidak membahayakan kesehatan pasien, Simon tetap diadili karena menyalahi aturan. Ia pun mengaku bersalah atas 2 dakwaan di pengadilan Birmingham Crown dan dijatuhi hukuman untuk melayani masyarakat selama 12 bulan tanpa dibayar, serta didenda $18.000 Singapura atau setara $13.000 Amerika Serikat. Ia pun akhirnya mengundurkan diri dari rumah sakit tempatnya bekerja selama lebih dari 12 tahun. Nama Hamzah bin DJ sangat populer di kalangan hacker dan rakyat Palestina. Hamzah merupakan seorang hacker yang berhasil mencuri uang dari Bank Amerika untuk disumbangkan kepada rakyat Palestina. Pada tahun 2009 sampai 2011, Hamzah and Co-Defendant Russia Alexander Andreevich Panin membentuk jaringan kejahatan peretas komputer atau pembuat Trojan Horse perbankan bernama SpyEye yang bertujuan untuk mencuri uang dari rekening bank individu dan institusi dengan menginfeksi jutaan komputer di Amerika. Malware buatan Hamzah bekerja efektif dalam mencuri data personal seperti password, username, dan informasi mengenai kartu kredit lainnya. Yang mana pihak berwenang Amerika Serikat juga menyebut bahwa Hamzah kebanyakan memasarkan SpyEye dalam sebuah forum peretasan komputer yang disebut Dark Code. Diketahui pria asal Aljazair ini memakai nama samaran BX1 untuk menutupi identitas dan kegiatannya di internet. Namun penegak hukum berhasil mengidentifikasi keberadaannya ketika ia menjual salinan virus SpyEye kepada aparat yang melakukan penyamaran. Semenjak itu, Hamzah resmi menjadi buronan Biro Investigasi Federal FBI Amerika Serikat dengan nilai kerugian yang ditanggung perbankan Amerika mencapai 20 juta US dollar. Tepatnya pada 6 Januari 2013, Hamzah akhirnya ditangkap oleh kepolisian Thailand di Bandara Suvarnabhumi saat transit menuju Mesir dari Malaysia. Setelah penangkapan tersebut, Hamzah dideportasi ke Amerika atas dakwaan 23 kejahatan. Mulai dari penipuan berkawat, penipuan komputer, sampai penyalahgunaan informasi. Ia pun harus menghadapi hukuman penjara lebih dari 65 tahun dan denda hingga 14 juta dolar. Meskipun telah mengaku bersalah, pendukung Hamzah terus meretas berbagai situs di seluruh dunia untuk menyerukan pembebasannya.
Nah, itu tadi orang-orang yang terkesan bersalah karena melakukan kebaikan. Menurut kalian gimana nih guys? Komen dong di bawah ini. Oh iya, jangan lupa untuk like, subscribe, and share ke teman-teman kalian ya. See you and have a nice day. Bye-bye.